Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan saya Tiara Bella Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuantan Sengingi. Saya juga memperkenalkan fasilitator kami yaitu Bapak Abed Neju Gabriel M. Hum, pengajar praktek kami Ibu Junira Basni SHI. Adapun presentasi ini dibuat atas kerjasama anggota kelompok kami, yaitu saya Tiara Bella Pratiwi, Bapak Nur Fadila, Ibu Siti Suratmi, Ibu Rahmadian, Ibu Ii Sugiyarti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Menemu Kenali Nilai Luhur Hari Gayo Onom, Budaya Lokal Kuantan Sengingi sebagai langkah menebalkan laku positif peserta didik. Yuk kita kenali dulu pengertian dari sosiokultural. Sosiokultural merupakan proses yang menghubungkan antara manusia dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Proses ini menyangkut aturan mengenai tingkah laku, seperti norma sosial dan ajaran budaya. Sosiokultural ini juga didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang pada waktu tertentu, guna membantu seseorang untuk mengetahui peran sebagai individu dan tanggung jawab dirinya terhadap kelompok. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidupnya dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kabupaten Kuantan Sengingi memiliki banyak sekali budaya-budaya yang bernilai positif, seperti pasaran bayi dari Kecamatan Sengingi Hilir, Perahu Bagandong Kuantan Mudik, Tanah Pancar Kecamatan Sentajo, Mangonji Kecamatan Benai. Namun, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hal-hal positif yang dipelajari dari pemikiran KHD yang terdapat pada Hari Gayo Onom Kecamatan Kuantan Hilir. Kebudayaan Hari Gayo Onom ini memiliki nilai-nilai yang mampu mengarahkan peserta didik untuk melakukan olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Perayaan Hari Raya Onom atau Hari Raya Enam adalah budaya atau tradisi yang rutin digelar oleh masyarakat Kenegerian Koto Tuwo Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir. Hari Gayo Onom ini digelar setelah melakukan puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunnah 6 hari itu dilakukan sehari setelah memperingati Hari Raya Idul Fitri. Untuk memperjelas gambaran mengenai Hari Gayo Onom, berikut kami tampilkan cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Hari Gayo Onom terdiri dari berbagai rangkaian acara. Di pagi hari, seluruh suku yang terdiri dari suku 5 kampung, suku 3 kampung, suku Cemin, dan suku Melayu berkumpul di Tugu yang menjadi ikon dari kota Baserah. Kemudian, bersama-sama melakukan pawai di sepanjang jalan menuju rumah suku masing-masing. Di sepanjang pawai, para anggota suku akan mengangkat sasampe yang telah dipersiapkan sebelumnya. Acara ini dipimpin oleh kepala suku atau pengulu serta ninik mama. Setelah sampai di rumah suku, sasampe tadi diletakkan di halaman rumah suku dan nantinya akan diperebutkan oleh anggota suku, baik itu anak-anak maupun dewasa. Konon katanya,
Semakin banyak mendapatkan makanan dari sasampe, maka semakin banyak pula rezekinya. Berikutnya, seluruh anggota suku masuk dan berkumpul di rumah suku. Di sana terjalin silaturahmi agar saling mempererat hubungan antar sesama suku. Selain menjalin silaturahmi, acara juga diisi dengan penyampaian petuah oleh Nini Mama kepada anak kemenakan, acara doa bersama, serta ditutup dengan makan bersama. Setelah acara makan bersama, dilanjutkan dengan pergi berziarah ke pemakaman keluarga. Biasanya setiap suku memiliki tanah pemakamannya sendiri. Sore harinya keempat suku tadi berkumpul di sebuah tempat pertemuan yang dinamakan Laman Datuk Penghulu Suku Nan Ompek. Di sini akan diadakan berbagai festival budaya seperti silat, tari tradisional, dan musik tradisional sebagai hiburan. Kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap budaya Hari Raya Onom. Ternyata, nilai-nilai yang ada di dalam Hari Raya Onom ini sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu nilainya adalah religius. Pada perayaan Hari Raya Onom, terdapat acara ziarah makam dan doa bersama. Ini bisa kita integrasikan pada program sekolah seperti kegiatan sholat berjamaah di sekolah, kegiatan Jumat, Yasinan, dan Kultum, serta berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nilai berikutnya adalah nilai kesenian. Pada acara Hari Raya Onom terdapat berbagai acara kesenian seperti penampilan silat, pertunjukan tari tradisional, dan diiringi oleh musik tradisional. Kegiatan ini juga bisa kita laksanakan di sekolah dengan menerapkannya pada ekstrakurikuler seperti membuka ekstrakurikuler kesenian tari tradisional. Hal ini dilakukan agar siswa kita bisa mempelajari tarian tradisional dan bangga terhadap tarian yang dipelajarinya. Nilai pendidikan. Pada Hari Raya Onom, terdapat agenda pemberian nasihat dari penghulu atau kepala suku kepada anak kemenakan. Penerapan sistem among ini dilakukan agar anak kemenakan tidak melanggar adat dan norma yang berlaku di Kecamatan Kuantan Hilir. Hal ini juga berlaku di lingkungan sekolah, di mana guru memberikan bimbingan dan nasihat kepada peserta didik agar pola dan perilaku peserta didik sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Nilai silaturahmi. Pada acara Hari Raya Onom, masyarakat Kuantan Hilir berkumpul di rumah suku masing-masing untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan antar sesama suku. Hubungan antar anggota suku di Kecamatan Kuantan Hilir ini memiliki hubungan yang sangat erat bagaikan keluarga. Untuk itu, perlu diadakannya pertemuan agar Nini Mama mengenal anak kemenakan, begitu juga dengan anggota sesama suku. Hal ini bisa kita terapkan pula di sekolah dengan membuat berbagai agenda atau program, salah satunya adalah program Halal Bihalal. Halal Bihalal bukan hanya sekedar untuk makan bersama, tapi juga bisa menjadi program yang dapat mempererat hubungan antara guru dengan siswa, guru sesama guru, maupun siswa terhadap siswa itu sendiri. Hal ini sangat bermanfaat mengingat pada era sekarang manusia cenderung bersifat individualisme. Nilai gotong royong. Segala sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak akan terlepas dari gotong royong. Kegiatan gotong royong dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Pada slide ini, saya tampilkan kegiatan gotong royong yang dilakukan untuk mengangkat sasampe. Orang tua maupun anak muda bekerja sama dan saling tolong-menolong. Hal inilah yang perlu kita ajarkan kepada siswa untuk saling bergotong royong. Sebagai contoh, kegiatan bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah agar pekerjaan membersihkan lingkungan sekolah ini bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Nilai kreativitas. Salah satu ikon dari perayaan Hari Raya 6 adalah membuat sasampe. Sasampe adalah suatu benda yang dibuat dengan berbagai bentuk yang nantinya akan diisi dengan berbagai makanan, kain, dan pakaian. Lalu nanti akan dihiasi pula oleh pernak-pernik. Bentuknya yang bermacam-macam mengharuskan masyarakat harus berpikir untuk membuat sasampe sekreatif mungkin. Nah, kreativitas ini juga bisa kita terapkan di sekolah, salah satunya dalam pelajaran prakarya. Dalam pelajaran prakarya, siswa diminta untuk mengolah sesuatu benda menjadi kreativitas yang bernilai tinggi. Untuk itu, diperlukan kemampuan siswa untuk mengubah barang bekas menjadi segala sesuatu yang berguna. Dari berbagai macam nilai yang terdapat pada Hari Raya Onom,
kami membuat kesepakatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kita. Yang pertama, mengintegrasikan nilai sosiokultural dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya, mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Yang kedua, saling berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir, menerapkan sistem AMONG. Yang kedua, mengimplementasikan nilai sosiokultural dalam berbagai program di sekolah. Program yang bisa kita laksanakan adalah yang pertama, program bersih-bersih lingkungan pada sebelum atau setelah proses pembelajaran, mengadakan ekstrakurikuler yang mendukung potensi minat bakat siswa seperti seni, pramuka, olahraga, paskibrah, tahfiz, literasi, mading, ekskul bela diri, PMR, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, membuat program keagamaan seperti kultum, sholat berjamaah, tahfiz, dan lainnya. Nah, apa saja sih tantangannya? Yang pertama, guru kurang memahami media pembelajaran yang tepat untuk memperjelas konsep sosiokultural dalam pembelajaran. Yang kedua, guru hanya berfokus pada konten yang diajarkan tanpa mengaitkan dengan budaya sekitar. Terakhir, siswa tidak memahami manfaat dari belajar mengenai konsep sosiokultural. Kami memberikan solusinya. Yang pertama, gunakan media yang tepat dalam pembelajaran. Kedua, menjelaskan setiap konten yang diajarkan dan mengaitkan dengan budaya. Yang ketiga, menjelaskan manfaat belajar mengenai konsep sosiokultural baik dari segi yang diajarkan maupun dari kegiatan yang diadakan di sekolah. Setelah mempelajari dan berdiskusi, maka kami menyimpulkan bahwa pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai budaya supaya bisa memberikan tuntunan kepada siswa agar mendapatkan budi pekerti yang baik sehingga siswa menyadari betapa pentingnya memiliki sikap belajar serta berlatih untuk bertanggung jawab, disiplin, kekeluargaan, gotong royong, dan hal baik lainnya. Jika kita sebagai pendidik sudah memberikan tuntunan yang benar, maka siswa akan belajar dengan nyaman dan menyenangkan.